SKD 112492 스테프 더 posisi bermain back. 사실은 기분은 상당히 지금 안 좋은 상태고, 우리가 사실은 선수 차출도 힘든 부분에 있어서 Menpora bicara kabar terbaru dari kelanjutan naturalisasi Tom Haye CS. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo, bicara kabar terbaru mengenai kelanjutan naturalisasi dari pemain keturunan yang tengah diurus PSSI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dito Aryo Tejo saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024. Menurut Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ini masih tersendat karena DPR sedang memasuki masa reses hingga Maret 2024. DPR masih reses, ucap Dito Aryo Tejo. Akan ada balik paripurna di Maret ya, sambung pria berusia 33 tahun tersebut. Janji Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi akan dikebut saat masa reses berakhir. Dan komunikasi kemungkinan-kemungkinannya. Karena masih reseskan mereka, DPR, ujar mantan CEO Rans Nusantara tersebut, sejauh ini, ada 4 pemain keturunan yang menjadi calon timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Choeon Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Khusus untuk Nathan Choeon, dia hanya tinggal menunggu sumpah. Sementara Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, masih harus melewati sidang di Komisi 3 dan ex-DPR. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kami mau majukan ke DPR. DPR-nya reses hari ini sampai bulan Maret, sambung Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, PSSI kini hanya bisa bersabar. Jadi memang tidak bisa kita salahkan siapapun, ujar founder Sada Sumut tersebut. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tiba, media Vietnam sebut lini tengah timnas Indonesia sempurna. Media Vietnam akui lini tengah timnas Indonesia kian sempurna seiring kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Seperti diketahui, timnas Indonesia berpotensi kedatangan 2 pemain naturalisasi baru pada Maret mendatang. Kedua calon naturalisasi tersebut adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Baik Haye maupun Ragnar, saat ini tengah berkarier di kompetisi sepak bola Belanda. Haye menjadi nyawa tersendiri bagi SC Heerenveen, sementara Ragnar berseragam Fortuna Sittard FC. Keduanya juga sudah pernah menyambangi tanah air pada November dan Desember lalu. Kini, berkas naturalisasi Haye dan Ragnar tengah dikaji oleh Komisi X DPR RI. Namun, saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses yang berlangsung sejak awal Februari hingga Maret mendatang. Di lain sisi, Haye dan Ragnar sudah mampu menarik perhatian dari calon lawan timnas Indonesia yakni Vietnam. Seperti diketahui, skuad Garuda akan bertarung melawan Golden Star Warriors dalam 2 laga pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel antar tim ASEAN itu akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Haye dan Ragnar diproyeksikan tampil membela timnas dalam laga tersebut. Hal itulah yang membuat nama mereka mendapat sorotan dari media Vietnam seperti Tetao 247. Dalam laporannya, media tersebut sangat mengakui kemampuan Haye dan Ragnar. Berkat permainan keduanya yang dinilai menawan, timnas disebut-sebut memiliki lini tengah yang apik. Hadirnya Haye dan Ragnar dinilai menyempurnakan lini tengah yang dimiliki oleh tim besutan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan Belanda selama 2 pekan untuk melihat pemain keturunan di negara tersebut.
Shin Tae-yong mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Kepada media Korea Selatan, Naver, Shin Tae-yong mengungkapkan niatnya untuk menggunakan banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya, juru taktik yang akrab disapa ST itu berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Belanda dan tinggal di sana selama 2 pekan. Selama di negeri kincir angin itu, Shin Tae-yong akan mencari pemain ras campuran atau berdarah Indonesia kelahiran Eropa yang dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Nantinya, mereka diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu untuk memeriksa kondisi mereka, pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, kata Shin Tae-yong. Dikutip dari Naver, Sabtu, 24 Februari 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Kali ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah, Shin Tae-yong menambahkan. Ini bukan pemain-pemain yang tidak ada darahnya, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia, katanya lagi. Untuk itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun PSSI untuk lebih aktif lagi. Sebab, kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif, cetus Shin Tae-yong. Pemain keturunan ditemukan di Liga Portugal. Shin Tae-yong langsung bergerak, pemain keturunan Indonesia ditemukan di Liga Portugal. Apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bergerak mengamankan sang pemain? Pemain yang dimaksud adalah gelandang SC Olhanense, Danilson Soares Silva. Gelandang 23 tahun ini memperkuat tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Portugal. SC Olhanense pernah eksis di kasta teratas Liga Portugal pada 2009 hingga 2010 hingga 2014 hingga 2015. Mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo, juga pernah main bersama klub ini ketika masih eksis di Liga 1 Portugal pada 2009 hingga 2010. Saat itu, Greg Nwokolo 16 kali tampil di segala kompetisi bersama SC Olhanense. Sayangnya, pelan-pelan performa SC Olhanense menurun. Singkat kata, klub yang bermarkas di Estadio José Arcanjo ini turun kasta hingga kini berada di Liga 5 Portugal. Kondisi itulah yang coba diperbaiki Danilson Soares Silva. Pemain yang biasa beroperasi sebagai gelandang ini berambisi membantu SC Olhanense promosi ke divisi yang lebih baik. Lantas, dari mana darah Indonesia yang dimiliki Danilson Soares Silva? Ia mengaku dalam wawancara dengan akun Instagram pemain keturunan football Indonesia, memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Ya, saya punya darah Indonesia dari nenek saya yang lahir di Bandung, orang tua dari ibu saya. Saya memiliki darah Cape Verde dari ayah saya. Nenek saya ketika berumur 14 tahun dia pindah bersama ibunya ke Belanda, kata Danilson mengutip dari Football Indonesia. Bersama SC Olhanense musim ini, Danilson Soares Silva mengemas 1 gol dan 2 assist. Sebelum bermain bersama SC Olhanense, Danilson Soares Silva mentas bareng klub Liga 3 Yunani, Thesprotos FC. Ia juga pernah merumput bareng tim muda Feyenoord Rotterdam U17 dan Excelsior U21. PSSI terbuka dengan pemain diaspora yang bersedia bela timnas putri Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka pintu bagi pemain diaspora yang berminat membela timnas putri Indonesia. Karena pemain yang mempunyai darah Indonesia mempunyai hak untuk berseragam merah putih. Kini timnas putri Indonesia ditangani oleh Satoru Mochizuki yang diresmikan, kami terbuka, ucap Erick Thohir di kantor Dana Reksa, Jakarta Pusat. Tapi yang tidak boleh terkotomi hari ini selalu bicara nasional dan diaspora. Kami bangun timnas dengan siapapun yang mau bawa merah putih juara, kata Menteri BUMN itu. Dia menambahkan, pembinaan sepak bola wanita harus terus digenjot. Saat ini, kompetisi profesional wanita sedang mandek, Liga 1 Putri kali pertama dan terakhir digulirkan pada 2019. Kita terbuka lihat pemain di Apsora, tutur Erick Thohir.
tapi grassroots dibina. Timnas punya strategi jangka panjang, ujar pria berusia 53 tahun tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap kehadiran Satoru Mochizuki akan membantu sepak bola wanita Indonesia berkembang. Satoru sendiri mempunyai catatan prestasi yang gelimang bersama sepak bola putri di Jepang selama 10 tahun. Meliputi, kontribusi besar bagi timnas putri Jepang yang maju ke semifinal dalam Olimpiade Beijing 2008, memenangkan Piala Dunia Wanita FIFA Jerman 2011, dan finish di tempat kedua dalam Olimpiade London 2012. Kesepakatan sama coach itu kita menginginkan punya blueprint 5 tahun, ujar Erick Thohir. Beliau menjawab saya juga ingin mendidik pelatih-pelatih Indonesia, wah saya langsung terharu, kata pria kelahiran Jakarta itu. Terdekat, Satoru Mochizuki akan memimpin timnas putri Indonesia di Piala Asia Wanita U17 2024. Rencananya, Piala Asia Wanita U17 2024 digelar di Indonesia mulai berlangsung pada 6 hingga 16 Mei 2024. Dia menambahkan, pada ajang tersebut, Satoru Mochizuki tidak dibebani target muluk-muluk. Nah tentu sebagai tuan rumah AFC U17 nanti, ya saya tidak mau ada target dulu. Jangan media bilang, kok tidak ada target? Pelatih yang lain ditargetin nih, kata mantan presiden Inter Milan itu. Breaking news, 2 pemain keturunan tertarik perkuat timnas wanita Indonesia. 2 pemain keturunan tertarik untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Noal Atomu dan Estelle Loupati. Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun Instagram Football Talentasia. Noal Atomu diketahui bermain untuk klub Belgia, KRC Genk, sementara Estelle Loupati berseragam SC Telstar di Liga Belanda. 2 pemain tertarik untuk bergabung ke timnas wanita Indonesia di level internasional, tulis akun Football Talentasia. Noal Atomu, 20, KRC Genk dan Estelle Loupati, 20, SC Telstar. Baru-baru ini FA Indonesia telah mengumumkan pelatih kepala baru untuk menangani Garuda Pertiwi. Ini juga harus mencari bakat di berbagai negara, lanjut tulisan tersebut. Seperti diketahui, timnas wanita Indonesia memang tengah melakukan pembenahan. Selain akan kedatangan pemain naturalisasi, skuad timnas wanita Indonesia juga baru saja menggantikan posisi kepala pelatih tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas wanita Indonesia yang baru di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Ex-presiden Inter Milan itu menaruh harapan besar kepada sang pelatih. Kami di PSSI sangat mengapresiasi JFA yang benar-benar secara tulus ikhlas mau membantu sepak bola Indonesia dengan memberikan salah satu coach terbaiknya untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir.